perihal UMKM yang ada di Kota Tangerang. Bisa dijelaskan Bapak mengenai UMKM di Tangerang sendiri bagaimana sih Bapak? Baik, Kota Tangerang ini merupakan kota yang awalnya adalah kota seribu industri, ya. Tapi dalam perkembangannya mungkin ke depan akan menjadi kota seribu jasa. Nah, sekarang ini banyak beberapa mungkin perusahaan yang mulai berpindah tempat, ya, karena mungkin kebijakan dari pihak manajemennya untuk beralih ke beberapa daerah, sehingga banyak sekali beberapa karyawan yang mungkin tidak lagi memiliki pekerjaan, akhirnya UMKM menjadi pilihan, ya, untuk di Kota Tangerang. Nah, dalam perkembangannya rupanya juga pertumbuhan cukup pesat untuk UMKM Kota Tangerang, dan kami selaku dinas yang memiliki kewenangan itu berupaya bagaimana UMKM Kota Tangerang ini dapat sejajar dengan UMKM yang di beberapa daerah itu sudah lebih maju, ya. Kenapa Kota Tangerang mungkin tidak seperti daerah-daerah lain? Karena memang dahulu ya Kota Tangerang concern dengan kota industrinya, ya. Dan Kota Tangerang juga bukan kota wisata seperti kebanyakan di daerah lain yang wisata alamnya cukup mendukung, atau mungkin faktor latar belakang pada daerahnya memiliki sejarah yang dapat menarik para pelancong, ya, sehingga daerah tersebut cukup menumbuh kembangkan UMKM setempat. Nah, kalau di Kota Tangerang boleh dikatakan maju, ya, dan upaya-upaya yang kita lakukan juga terus kita lakukan pembinaan agar mutu serta kualitas daripada UMKM Kota Tangerang juga bisa sejajar. Pembinaan tersebut berupa pelatihan-pelatihan, baik pelatihan rasa, pelatihan kemasan, kemudian juga kita berikan beberapa fasilitas seperti NIB atau nomor induk berusaha, kita berikan bantuan PIRT, ya, untuk sisi kelayakan makanannya, dan kemudian kita berikan juga halalnya, ya, dan kita berikan juga untuk patennya. Semuanya cuma-cuma, ya. Itu program dari pemerintah, ya, yang kita dorong agar warga masyarakat di Kota Tangerang dapat menjadikan UMKM ini adalah pilihan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Baik, Bapak. Ada nggak sih Pak produk unggulan yang menjadi ciri khas dari Kota Tangerang sendiri? Ya, pertanyaan ini sering diajukan, ya. Produk unggulan itu apa sih? Apakah UMKM yang baru dibina atau UMKM yang memang sudah cukup lama, ya. Jadi kita sebetulnya sudah memiliki, ya, UKM dalam skala UKM, ya. Nah, yang kita tahu kan macam kecap SH, yaitu unggulan yang memang tidak bisa dibantah, ya. Kecap SH itu boleh dibilang adalah kecap. Kenapa dia dikatakan nomor 1? Karena memang pertama kali kecap dibuat untuk di Kota Tangerang. Kemudian dodol cilau, ya, itu juga unggulan, ya. Untuk kulinernya, ya, tadi kan cemilan lah atau makanan yang bisa dijadikan oleh-oleh. Untuk makanannya atau kuliner, ya, kita punya unggulan yang namanya laksa. Ya, laksa ini adalah makanan yang betul-betul khas. Artinya gini, makanan khas itu kan memang makanan yang disukai warga setempat sehari-harinya, ya. Ya, kalau misalkan kita seperti di Palembang makan sehari-harinya kesukaannya adalah pempek. Di sini ya makan makanan yang
sehari-hari bisa dimakan oleh warga setempat, yaitu laksa. Ya, memang di tingkat kota nggak kelihatan, tapi kalau di kampung-kampung itu ada pedagang laksa keliling, itu sangat diminati oleh warga masyarakat Kota Tangerang. Nah, laksa ini berbeda dengan laksa-laksa yang kita kenal. Kan ada laksa Singapura, ada laksa Jakarta, ada laksa Bogor. Tangerang pun punya ciri khas tersendiri. Ya, sayurnya itu dibuat dari campuran kacang hijau, ya, tapi bukan bubur kacang hijau, ya. Jadi merupakan campuran saja sebagai penambah penambah topping, ya. Ada ayam bakarnya, kemudian mie-nya juga itu lebih besar daripada mie laksa yang biasanya digunakan oleh laksa-laksa lain yang memanfaatkan bihun. Nah, kalau ini kan dari tepung beras sama tepung beras tapi berbentuk seperti ini. Itulah makanan-makanan unggulan. Nah, kalau upaya kami untuk mendorong makanan-makanan unggulan yang lain, kita masih mencari makanan-makanan yang mungkin bisa viral, ya. Nah, masalahnya kalau seketika atau seperti cabai ini tentu tidak mudah kita untuk mendorong makanan itu bisa dikatakan makanan unggulan, ya. Ya, sebetulnya sudah mulai sih bermunculan beberapa makanan yang juga dijual di Indomaret, ya. Yang saya hafal tuh namanya tempe umpet, ya, tempe umpet di Indomaret. Nah, itu makanan yang ada di Indomaret, tapi belum dapat dikatakan makanan unggulan, ya, kira-kira itu. Tapi Pak, ini kan maksudnya UMKM di setiap daerah kan beda-beda ya Pak, termasuk ya salah satunya DKI. Tapi dari Tangerang sendiri ada nggak rencana untuk membumingkan gitu kan produk-produk UMKM sampai bisa mungkin kemarin saya sempat lihat beritanya ada 34 atau 24 UMKM yang ekspor gitu. Kalau dari Tangerang sendiri gimana ya Pak? Ya, kalau yang namanya program kan sudah pasti semuanya juga berkeinginan untuk membumingkan. Tapi kalau kita katakan itu makanan yang boleh dibilang populer, belum sampai ke arah sana. Ya, produk-produk yang diekspor pun itu kan produk yang biasa-biasa saja, ya. Artinya hanya rutinitas. Tapi kalau dikatakan makanan unggulan itu belum masuk kategori itu. Ya, jadi kita juga memang menyediakan fasilitas untuk ekspor untuk makanan apapun, produk apapun, atau juga kerajinan, atau juga kerajinan atau fashion, ya. Nah, itu yang seperti itu kita juga dorong. Kan UMKM tidak hanya makanan, tidak hanya kulineran, ada fashion, ada kerajinan, ya, atau craft gitu kan. Yang pamerannya selalu ada di Jakarta yang disebut dengan Inacraft, ya. Contoh ini adalah produk kerajinan yang dijual setiap ada pameran kerajinan, ya. Nah, ini bahan limbah, ya, ini dari kain pecah, ini dari aqua gitu kan, botol air mineral maksudnya, ya, itu juga sama gitu kan. Nah, ini sudah melakukan kontrak, ya, untuk di Amerika 3 tahun, untuk Perancis juga 3 tahun sama, ya. Nah, ini kita support terus, ya, tapi kan tidak menutup kemungkinan daerah lain pun ada yang seperti itu. Jadi kita hanya sebatas fasilitasi. Kalau saya menyebutkan itu unggulan, ya belum ke arah sana, kira-kira begitu. Karena unggulan kita khasnya cuma itu aja, dodol silau sama kecap SH dan laksa, itu aja. Yang penting ada kreatif ya dari warga Tangerang, khususnya gitu, Kota Tangerang gitu. Ya, istilahnya produk-produk yang tadinya limbah menjadi bermanfaat gitu kan, dan bisa mungkin menjadi nilai tinggi gitu kan. Betul. Untuk di Ya. pasaran. Selama ini kita kadang-kadang agak mengabaikan sampah sebagai bahan yang dapat bermanfaat untuk
pusat karya. Ya, di beberapa tempat sampah itu sudah banyak sekali dimanfaatkan sebagai produk yang punya nilai jual. Ya, tapi masyarakat kita mungkin belum berpikir ke arah sana, dan yang meminta untuk pelatihan pun masih kurang. Kira-kira artinya peminat untuk dilatih kerajinan pun masih kurang peminatnya. Jadi UMKM kita kebanyakan ke arah makanan gitu dibanding kerajinan. Nah, kemudian kita memiliki beberapa pengrajin pakaian. Ya, dia di order oleh para perancang busana terkenal gitu ya, dan nilai ordernya rendah, nilai upah untuk si pengrajin pakaian tuh rendah lah ya. Tapi begitu dijual itu harganya bisa berjuta-juta ya. Nah, pengrajin pakaian ini juga mencoba bangkit dengan merek tersendiri ya, dengan jenis pakaian yang sama yang dipesan oleh para perancang busana ya, harga lebih murah gitu. Walaupun bagi sebagian mungkin masih termasuk mahal, tapi itu sudah sangat murah, dan naik ke angka 1 juta saja itu sudah tidak mudah ya. Padahal kalau sudah di tangan perancang busana itu harganya bisa berjuta-juta, dibeli saja sama orang dari tangan pengrajin yang keterampilannya sudah teruji gitu ya. Nah, itu kira-kira beberapa permasalahan UMKM di bidang kerajinan, fashion ya, yang tidak sama permasalahannya dengan UMKM yang kuliner ya, atau makanan, kira-kira itu. Kalau kuliner mungkin semua orang pasti istilahnya nyari gitu kan, beda sama mungkin fashion. Kalau fashion mungkin musim sekali kadang gitu ya Pak ya. Ya, peluang untuk kuliner ini cukup besar ya. Bagi pemirsa YouTuber ya, kan kasus pandemi kemarin sebetulnya sangat menguntungkan di sisi yang lain, walaupun banyak kerugian. Kenapa? Karena ternyata YouTuber asing itu ya, karena mungkin tidak ada aktivitas, dia membuatlah kegiatan dengan menjadi seorang YouTuber ya. Dia mengulas konsep yang dia sukai, tapi angka subscribernya itu tidak juga meningkat ya. Nah, tren yang saya lihat, mereka beralih mencari di mana angka YouTuber itu bisa cepat meningkat. Kebanyakan itu mengalihkan arahnya ke arah negara kita, Indonesia. Nah, begitu dia mengarahkan programnya ke Indonesia, itu YouTubernya subscribe-nya itu cukup tinggi naiknya, cukup dirasakan. Mungkin orang Indonesia punya sifat penasaran, kata anak muda sekarang kepo gitu ya. Gercep kalau Ya, akhirnya dia penasaran nih, orang bule ini mengupas apa sih, mengulas apa sih. Nah, akhirnya banyak lah sekarang nih YouTuber asing mengulas masalah, mereaksi Alif Bata, Blitar gitu ya. Kemudian makanan Indonesia ya. Kemudian juga alam, ya budaya. Tapi kebanyakan juga yang cepat naiknya itu adalah makanan. Ya, paling cepat itu kalau saya perhatikan, paling cepat makanan Indonesia. Nah, nilai positifnya ketika mereka sebagai warga negara asing ya mengupas tentang makanan Indonesia, sudah otomatis ini kan menjadi berita atau informasi di negaranya sendiri. Ya, karena mereka juga punya subscribe sesama warga negara ya. Nah, dan hasilnya apa yang kita lihat kan, kemarin banyak tuh orang Malaysia yang mengarahkan
menyoroti Indonesia tentang kuliner. Akhirnya apa? Coba lihat di YouTube, wisatawan terbesar itu sekarang Malaysia. Dia berbondong-bondong ke Indonesia ya untuk kulineran gitu. Itulah nilai positif yang didapat dari pihak YouTuber Malaysia yang mengarahkan topiknya ke Indonesia. Nah, ini adalah kesempatan kita sebetulnya bagi Tangerang. Kenapa? Bandara ada di mana? Di kota Tangerang, gitu ya. Justru ini adalah peluang ya yang harus dipertimbangkan. Tapi satu hal, jangan sampai masyarakat kita juga menanti uluran tangan dari pemerintah. Ya, di daerah lain yang olehnya atau makanan khasnya terkenal, mereka sudah tidak lagi menunggu pemerintah. Mereka punya inisiatif sendiri. Mereka bisa membaca peluang, gitu kan? Ya, akhirnya tumbuh pesatlah di berbagai daerah UMKM khususnya makanan ini ada gitu ya di tengah-tengah hiruk-pikuknya kunjungan dari mancanegara, gitu ya. Nah, di Tangerang masih berharap uluran ya dari pemerintah. Coba dong saya minta modal, coba dong saya minta pelatihan, coba dong saya minta bagaimana proses pengemasan. Di daerah lain yang sudah maju tidak lagi menunggu itu. Mereka sudah mencari, sudah berpikir untuk mengemas produknya sendiri dengan berbagai bentuk yang menarik, gitu ya. Mereka juga sudah berusaha meningkatkan keterampilannya sendiri. Mereka juga mencari modal sendiri, tidak lagi berharap support dari pemerintah. Walaupun Kota Tangerang sebetulnya menyediakan bagi mereka, terutama apa yang disebut dengan Tangerang Emas. Tangerang Emas ini berupa pinjaman yang diberikan tanpa bunga, ya, senilai 2 juta rupiah dan dikembalikan dengan cara mencicil. Ini sebenarnya kesempatan, ya. Nah, kemudian kita juga memberikan fasilitas yang dikatakan tadi gratis, ya, dan itu merupakan dukungan kita, ya. Itu pun masih belum ada yang memanfaatkan, gitu kan. Berbeda pandangan, orang katanya pinjam di bank tuh khawatir tidak sesuai dengan keyakinan, gitu kan ya. Kemudian masalah PRT misalkan, memang harus ada tempat praktek yang layak untuk dikatakan makanan itu layak. Kebanyakan mereka belum punya tempat, gitu ya. Jadi hal-hal inilah yang menjadi hambatan. Mungkin harus banyak pengalaman, ya, untuk UMKM Kota Tangerang untuk belajar agar dapat sejajar dengan UMKM yang ada di daerah dan kota lain, gitu. Mohon izin nih Bapak, keluar dari materi UMKM. Saya tertarik nih Pak mengenai inflasi. Menurut informasi yang saya dapatkan bahwa Disperindak Kota Tangerang ini mendapatkan penghargaan karena telah menekan inflasi. Nah, itu bagaimana sih Pak? Kita nggak ada Pak. Bentuk penghargaan dalam bentuk fisik nggak ada, ya, tidak ada, ya. Tapi yang pasti memang bentuknya adalah apresiasi, ya. Ya, belakangan kan kita pernah harga minyak naik, gitu ya, harga beras naik, gitu kan, harga cabai naik, gitu ya. Nah, yang pasti pemerintah Kota Tangerang tidak sendirian dalam ikut mengendalikan harga yang dijual dengan harga yang terlalu tinggi, ya. Akhirnya kami Forkopimda itu forum komunikasi pimpinan daerah yang terdiri dari Bapak Wali Kota, Kepala Kejaksaan, Kepala Kepolisian, ya, kemudian Komandan Kodim, gitu ya. Nah, ini kita bekerja sama untuk bisa memberikan solusi atau jalan keluar kepada masyarakat
yaitu mengkondisikan harga yang murah di lapangan. Ya, contoh misalkan penjual cabai, kita minta dia beli langsung ke pihak petani. Ya, karena harga cabai di petani jelas lebih murah, ya kan? Harga lebih murah di tengah harga cabai yang waktu itu mencapai 70.000, ya. Nah, si pihak pedagang yang kita minta untuk beli cabai langsung ke petani itu dijual dengan harga 50.000, gitu kan, masih ada untung 20.000 gitu ya. Artinya dari pihak masyarakat hemat 20.000 gitu ya. Dan ini kita lakukan di setiap kali ada kenaikan harga, ya. Dan si pedagang pun dijamin dan dilindungi ya oleh pihak kejaksaan, kepolisian, kodim gitu ya. Karena khawatir ada yang mungkin tidak sependapat ya dengan upaya pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari unsur Forkopimda itu ya. Nah, sejauh ini mungkin itulah yang mempengaruhi pihak pelaku di lapangan untuk menyesuaikan dengan harga bazar murah ya, dengan harga bazar yang kita gelar di setiap hari tertentu pada masyarakat ya. Itulah yang membuat inflasi agak terkendali ya, kira-kira itu ya. Itu Baik, terima kasih Bapak sama-sama atas ya. waktunya. Tapi ada satu lagi Pak, pertanyaan saya maksudnya terkait isu ya Pak, isu dari UMKM sendiri gitu Pak. Apakah pasti ada pro kontra gitu ya Pak di dalam suatu instansi gitu. Terus bagaimana sih cara mengatasi isu terkait UMKM yang memang banyak sekali di Kota Tangerang? Seperti tadi kan Bapak bilang bahwa ada beberapa yang memang belum banyak UMKM yang nggak inisiatif gitu Pak, nggak inisiatif untuk memasarkan produknya secara individu gitu, dan harus didorong sama pemerintah. Nah, kalau dari pihak UMKM di pihak sini tuh gimana Pak tanggapan dari tindakannya mengenai hal tersebut? Ya, tugas pemerintah itu kan memfasilitasi ya. Memfasilitasi di sini sudah barang tentu kita selalu memberikan beberapa motivasi bagi masyarakat ya. Ya, kalau memang mau di bawah binaan pemerintah ya, kita juga tidak menutup diri untuk bisa membantu, mendorong. Karena memang tidak semua orang punya sifat mandiri ya. Tapi bagi yang mandiri ya dia jalan sendiri, tidak selalu bergantung kepada pemerintah. Bagi yang agak takut untuk mulai usaha, itu yang kita dorong. Tapi dia punya minat, punya niat gitu ya. Nah, itu kita dorong supaya mereka maulah untuk berusaha. Kenapa saya katakan demikian? Karena negara manapun yang dikatakan negara maju itu untuk menjadi pengusaha adalah pilihan. Ya, negara kita kan pilihannya begitu, kuliah jadi pegawai negeri ya, atau jadi pegawai swasta di perusahaan besar gitu ya. Ya, masih jarang yang berpikir, masih belum terlalu banyak yang berpikir saya mau jadi pengusaha gitu ya. Padahal untuk menjadi pengusaha itu untungnya kalau sudah didapat gitu ya, jalan keluarnya itu sangat menguntungkan. Ada salah satu pedagang ya, dia menjual minuman jenis tertentu, saya tidak mau sebutkan ya. Minuman jenis tertentu, maksudnya minuman rakyat ya, bukan minuman keras gitu. Itu bisa 80 juta satu bulan omsetnya ya. Padahal hanya campuran terdiri dari sirup, kalau tidak salah terdiri dari selasi, apa ya yang maksud ya? Itu 80 juta, coba bayangkan ya. Jadi ada yang punya keuntungan seperti itu. Pegawai negeri nggak akan mungkin dapat uang segitu ya. Nah, inilah jadi kepada para penggiat UMKM, jangan pernah menyerah
saya selalu mengistilahkan tidak ada pelaut tangguh lahir di air penuh. Ya, seseorang akan tangguh bila dia mampu menghadapi badai apapun juga. Yang namanya usaha, rugi itu sudah pasti. Kita tidak berharap, itu sudah pasti kerugian itu akan dihadapi. Karena itu bagian daripada pendidikan, itu bagian daripada pelajaran pengalaman yang nanti ke depan kita akan berupaya untuk tidak melakukan hal yang sama yang mengakibatkan kerugian, kira-kira gitu. Kalau kita tidak menghadapi itu, ya justru kita akan rentan dan akan putus asa, ya. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa pengalaman yang didapat dari keadaan-keadaan itu, ya itulah yang barangkali akan menjadikan seorang tangguh untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, tidak bergantung, ya, dan dia tahu caranya bagaimana untuk menjadi seorang pengusaha, walaupun tidak bersentuhan dengan tugas pembinanya, yaitu Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM. Tapi jelas kita akan selalu terbuka kepada masyarakat yang coba-coba menjualan. Pak, saya lihat nih jualan Pak, gitu ya. Gimana ya caranya? Wah, di situ kita berikan edukasi yang memberikan supaya masyarakat lebih tertarik. Memberikan akses ke masyarakat begitu Pak. Iya, ya. Setiap kita berkunjung ke masyarakat pun, ayo Pak Ibu jualan, kalau mau ayo jadi pengusaha, ya. Ya kalau sudah ketemu sudah ketemu usaha itu di atas UMR minimal 5 juta dalam 1 bulan ketemu, ya. Dan itu nilai yang paling nilai atau angka yang bisa dikatakan dalam kelas pengusaha. Itu ruginya aja minimal hanya segitu, artinya justru di atas UMR gitu kan, ya. Nah, kira-kira apalagi kalau dia sukses, ya jelas berkali lipat, ya, kira-kira gitu. Tapi Pak, selama kunjungan ke lapangan saya ada kunjungan gitu kan ke UMKM atau misalkan mungkin lagi bazar gitu kan, pasti ada kunjungan. Ada ini nggak Pak, keluhan dari UMKM terkait omset atau misalkan kendala program apa gimana gitu, ada nggak Pak? Kunjungan dari UMKM itu kebanyakan pemasaran, kemudian kemasan, ya, kemudian tenaga untuk memenuhi permintaan. Itu hal yang paling sering didengar oleh kami di lapangan, ya. Jadi kita misalkan kalau dia dalam pemasaran, kita pikirkan itu dengan pendampingan, ada tenaga pendampingan yang nanti bisa memberikan pencerahan kepada yang bersangkutan di mana tempat atau lokasi yang cocok, ya, untuk menjual produknya, gitu ya. Nah, kemudian kemasan bagaimana? Ya kita juga punya tim yang bisa membantu membuatkan kemasan yang baik, ya, yang bagus, yang menarik. Kita juga punya tim, gitu ya. Nah, hal ini yang sudah kita lakukan dan sudah berjalan, ya, kira-kira itu. Bahkan kita berikan bantuan bagi para pemula, kemasan sebanyak 500 lembar atau 500 pouch atau 500 bungkus secara gratis, dan itu sudah ada kemasannya. Tapi untuk selanjutnya ya harus kemampuan sendiri, kira-kira gitu. Nah, Itu ya sangat hebat. ya. Mungkin itu aja sih Pak, karena ya waktu juga, karena takutnya Bapak juga Ya. ya. Nah, Tapi mohon maaf ya Pak kalau misalkan kami mengganggu waktu Bapak gitu kan. ya. Ya terima kasih juga Pak Ya. untuk waktunya. Yang jelas begini, saya sendiri juga ke depan akan mendirikan gerakan pramuka yang namanya Satuan Tari atau SAKA. SAKA-nya Saka Wirausaha namanya. Saka Wirausaha. Nanti dengan pendidikan kepramukaan sebagai wadahnya, kita akan mengarahkan para generasi muda untuk senang menjadi pengusaha. Targetnya itu, ya.
targetnya kita akan berupaya mendorong para generasi muda untuk senang di dunia usaha. Ya, kira-kira itu. Jadi jangan sampai saya lulus mau jadi pegawai negeri, saya lulus mau jadi pegawai di perusahaan besar segala macam. Padahal di luar sana yang namanya kaki lima, ya itu pendapatannya besar-besar, jangan salah. Ya. Berarti mindset orang Indonesia itu harus dirubah ya? Iya, ya. Kadang-kadang ini ada orang berjas pakai baju jas, pakai dasi gitu. Ternyata kalah sama orang yang cuma pakai celana pendek, kakinya nyeker gitu kan ya. Nah, cuma menang di gagah gitu ya. Tapi penghasilan kalah sama orang seperti itu. Ya, jadi berpikir kalau untuk tempat yang mencari tempat yang menyenangkan tetapi penghasilan kecil ya silakan. Tapi kalau untuk mencari tempat dengan penghasilan besar, ya solusinya adalah menjadi pengusaha. Gitu. Pak, saya juga mendukung Pak, karena memang Indonesia itu sebenarnya pinter-pinter ya, cuma mereka pengen itu didorong sama misalkan sama keluarga atau didorong sama pemerintah gitu, biar jadi nggak mau inisiatif sendiri gitu. Makanya sebenarnya kayak saya setuju sih program pemerintah yang mengedukasi masyarakat untuk lebih kreatif. Ya. Tapi kalau saya yakin sih lah dengan beberapa etnis atau daerah ya, kita lihat kebanyakan orang Indonesia tuh orang yang ulet, ya, orang yang orang yang mau berusaha berupaya ya untuk bisa menghasilkan pendapatan secara mandiri. Ya, nah ini adalah kelebihan bangsa kita kira-kira itu. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, baik. Mungkin dari kami itu aja sih Pak, Ya. pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya menurutnya kayaknya ini ya Pak ringan. Ya, jelas bahwa sosialisasi untuk kalangan masyarakat mudah-mudahan UMKM itu menjadi pilihan. Ya, dan kita sebagai pemerintah siap untuk mendampingi, menemani sampai dia berhasil menjadi seorang pengusaha yang tidak perlu lagi ditemani. Ya, dia sudah tahu caranya